Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berlimpah rezeki, juga sukses selalu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat semua yang telah mendukung channel ini dan telah like, komen, juga subscribe, serta telah mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu bisa mendapatkan update informasi dari video saya yang terbaru. Terima kasih banyak ya. Sobat Inspirasi, hari ini kita dikejutkan lagi dengan berita bencana yang kali ini terjadi di Malang, Jawa Timur. Kebetulan saya sedang berada di dalam perjalanan di sekitar Surabaya dan Sidoarjo saat terjadinya gempa tersebut, sehingga saya tidak begitu merasakan getaran atau goncangan dari gempa yang terjadi. Apa yang bisa kita petik sih dari kejadian hari ini di mana terjadi gempa dan sebelumnya sempat juga terjadi di daerah lain berupa angin puting beliung dan bencana banjir bandang. Kira-kira hikmah dan renungan apa ya yang bisa kita petik sebagai bahan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga sebagai manusia yang lebih bisa peka terhadap keadaan sekitar. Tadi kan ayat-ayat yang kalau Anda baca isyaratnya dan rahasia isyarat-isyarat kode-kode dalam ayat-ayat Al-Quran itu jelas sekali memberikan gambaran-gambaran. Bukankah Anda tadi dengar ayat-ayat tentang tsunami, tentang gempa? Tadi kan dibacakan surat Hud, surah ke-11 sampai ayat 47-nya. Itu kan ayat ke-40-nya tentang gempa, ayat 44-nya tentang tsunami. Nah, itu ada ciri-cirinya. Ya, kenapa itu terjadi, menimpa kalangan umat siapa dan sebagainya. Ya, kita hanya berikan isyarat saja. Wallahu a'lam, terjadi di beberapa tempat, mungkin dalam suasana berbeda, tapi Allah berikan ilustrasi pada orang-orang yang dulu tinggal di sekitaran tepian pantai, sering mencela Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak pada kebaikan. Mereka punya ritual-ritual yang tidak bagus, kemudian maksiat-maksiat terjadi. Ketika diajak untuk meninggalkan itu semua, Nuh dicela, diancam untuk dilempari, kemudian di berbagai macam perlakuan yang tidak baik. Sampai Allah kasih tanda dengan muncul gempa-gempa dan sebagainya, belum sadar juga. Maka fa idza jaa amruna wa farat an-nur di ayat 40-nya. Ketika kemudian mereka menantang ya apa yang telah kami janjikan, tidak berhenti dengan perilaku-perilakunya walaupun diajak dengan penuh kesabaran dan sudah melampaui batas dari batas-batas yang biasa, maka kemudian kami goyangkan periuk itu. Anda kalau di periuk itu digoyang oleh Anda, mau mengaduk sesuatu, saya mau tanya pada Anda, airnya akan tenang atau bolak-balik? Bolak-balik. Sampai koyo ngene. Buan tertenan iki mau. Ya Allah ya Rahman, kayak pecah kabeh loh. Ya Allah. Ya Mbak Namu pasti istirahat yo. Jadulnya sama kebekan susu loh Mbak. Gempa Pasar Besar Malang. Gempa besar. Kono di pareng apa dia kono lho. Sampai kira Pak Yo, belum motor ya goyak kene lho. Iya, motor iso ngene-ngene. Gempa besar rek kira aduh rek. Omahku ya apa rek? Ya Allah, innalillahi. Kelasnya pun tak sedaya, Pak. Kena lindu. Niki kelasnya tendur habis. Makanya saya mengajak pada setiap kita, yuk kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang-orang yang masih hidup, bagi kita itu diberikan ujian oleh Allah supaya menyeru saudara-saudara kita.
terutama orang-orang beriman yang mengaku muslim dan sebagainya. Tinggalkan kegiatan yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariat kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita saling dukung. Ya. Sobat Inspirasi, apapun musibah atau bencana yang terjadi dalam kehidupan kita, maka sebagai umat muslim yang beriman dan juga berpedoman pada Al-Quran dan hadis, maka kita harus selalu meng-cross-checknya dengan bagaimana sih pendapat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan kondisi ini. Mungkin kita bisa jadi nggak terima ya dengan musibah atau bencana yang sedang kita alami. Kenapa kita sih yang mengalaminya? Kenapa nggak orang lain? Kenapa nggak negara lain? Kenapa nggak provinsi lain misalnya? Tapi Allah pasti punya maksud dan tujuan tertentu kenapa itu terjadi di lingkungan sekitar kita, atau mungkin malah kita sendiri yang mengalaminya. Pasti Allah punya maksud terhadap hal itu. Jadi makna psikologis yang bisa kita dapatkan dari terjadinya sebuah bencana atau musibah apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka itu menjadikan kita berpikir bahwa apapun kelebihan yang kita miliki sebenarnya gak ada apa-apanya. Sekali diguncangkan, sekali ditarik, sekali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, udah hilang gitu aja. Kita gak punya apa-apa sebetulnya. Jadi kebanggaan-kebanggaan diri kita yang selama ini menjadikan kita punya perasaan sombong, punya rasa terlalu berbangga terhadap kelebihan yang kita miliki, maka sebetulnya itu tidak ada apa-apanya gitu. Dan itu adalah salah satu makna yang bisa kita ambil dari terjadinya sebuah bencana ataupun musibah. Demikian Sobat Inspirasi, pembahasan video kita kali ini. Terima kasih atas dukungannya dengan mengklik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari Kalam Inspirasi TV. Dan bagi yang belum saya bales, komen dan subnya ditunggu ya. Insya Allah pasti akan saya balas dan balik berkunjung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.